Pernahkah kamu duduk melamun di malam hari, memegang dompetmu, lalu mengeluarkan KTP atau kartu identitasmu? Di sana tertera sebuah nama, sebuah rangkaian kata yang diberikan oleh orang tuamu, bahkan sebelum kamu sendiri bisa berbicara. Nama itu mendefinisikan siapa dirimu di mata hukum, keluarga, dan seluruh masyarakat dunia. Tapi, pernahkah terlintas satu pertanyaan yang sangat menggelitik di kepalamu? Puluhan hingga ratusan ribu tahun yang lalu, ketika bumi ini masih dikuasai oleh hutan belantara, gunung berapi aktif, dan binatang-binatang purba raksasa. Apakah manusia purba juga punya nama panggilan seperti kita? Apakah mereka saling memanggil dengan nama unik? Ataukah mereka cuma berkomunikasi menggunakan suara-suara kasar, gerangan, atau sekadar gerakan tangan tanpa identitas? Untuk menjawab misteri besar dalam sejarah peradaban ini, para ahli antropologi budaya, paleolinguistik, dan ilmuwan evolusi manusia dari berbagai penjuru dunia telah melakukan investigasi mendalam selama puluhan tahun, dan hasil temuan mereka ternyata sangat mengejutkan. Selama bertahun-tahun, masyarakat awam sering membayangkan manusia purba sebagai sosok makhluk yang kaku, tidak berakal, dan hidup seperti binatang. Kita sering melihat di film-film, manusia purba digambarkan hanya bisa berteriak, uk, atau aga-buga sambil menunjuk-nunjuk batu. Tapi para ilmuwan menegaskan, gambaran itu sepenuhnya salah. Para ahli antropologi dan linguistik modern sepakat bahwa manusia purba, khususnya spesies Homo sapiens awal sejak 200.000 tahun lalu, bahkan spesies pendahulu seperti Homo neanderthalensis, hampir pasti sudah memiliki nama panggilan untuk individu di kelompok mereka. Bagaimana para ahli bisa seyakin itu? Padahal kan tidak ada rekaman suara atau catatan tertulis dari zaman purba. Jawabannya ada pada 5 pilar bukti ilmiah utama. Kemampuan berpikir simbolik, anatomi suara, kebutuhan sosial berburu, struktur otak bahasa, dan dinamika psikologi komunitas. Mari kita bedah pilar pertama, kemampuan berpikir simbolik. Arkeolog menemukan bahwa sejak ratusan ribu tahun lalu, manusia purba sudah mampu membuat alat-alat batu kapak primbas yang simetris, melukis simbol-simbol rumit di dinding gua yang gelap, hingga membuat perhiasan dari cangkang kerang dan taring hewan. Pikirkan ini baik-baik. Untuk membuat ukiran gua atau alat batu yang begitu presisi, otak mereka sudah harus bisa memahami konsep simbol. Simbol adalah kondisi di mana satu hal mewakili hal lain yang abstrak. Jika otak mereka sudah sanggup mengubah batu menjadi alat dan cangkang kerang menjadi simbol status sosial, maka otak mereka pasti sanggup mengubah getaran suara di tenggorokan menjadi simbol nama untuk mewakili seseorang. Pilar kedua, anatomi dan struktur tulang. Fosil-fosil manusia purba menunjukkan bahwa struktur tulang lidah atau tulang hyoid serta rongga tenggorokan manusia purba seperti Homo sapiens dan Neanderthal sudah berkembang sangat mirip dengan kita manusia modern. Tulang hyoid bertindak sebagai jangkar bagi otot-otot lidah dan tenggorokan. Artinya secara biologis, perangkat suara di tenggorokan. Mereka sudah sanggup melafalkan vokal dan konsonan yang bervariasi. Mereka bukan lagi sekadar menggeram, melainkan sudah bisa membentuk kata-kata dan fonem yang jelas serta terukur. Pilar ketiga yang paling krusial, kebutuhan berburu dan bertahan hidup. Bayangkan skenario ini. Kamu dan 10 anggota sukumu sedang mengepung seekor gajah purba raksasa atau stegodon di tengah hutan belantara. Suasana sangat mencekam. Tiba-tiba, ada seekor harimau bertaring tajam yang mencoba menyerang salah satu anggota sukumu dari arah belakang. Bagaimana caramu memperingatkan orang tersebut secara cepat dan spesifik di tengah kekacauan itu? Kalau kamu cuma berteriak "Hey" atau "Awas", semua 10 orang akan menoleh dan kebingungan. Namun, jika kamu memanggil satu sebutan spesifik untuk orang tersebut, dia bisa langsung bereaksi, melompat, dan selamat dari maut. Para ahli antropologi menyimpulkan, tanpa adanya nama atau sistem panggilan individu, ikatan sosial yang rumit, dan koordinasi berburu, manusia purba pasti akan hancur total. Pilar keempat, struktur otak bahasa atau area Broca dan Wernicke. Analisis terhadap cetakan bagian dalam tengkorak atau endocast dari fosil-fosil. Manusia purba menunjukkan perkembangan pesat pada 2 area vital di otak mereka. Area Broca berfungsi untuk memproses produksi bahasa dan pembentukan kata. Sementara area Wernicke berfungsi untuk memahami arti dari kata-kata yang didengar. Perkembangan jaringan saraf di kedua area ini membuktikan bahwa bahasa purba atau proto-language bukanlah sekadar isyarat emosional instingtif seperti jeritan kera, melainkan sebuah struktur komunikasi nyata yang teratur. Pilar kelima, dinamika psikologi dan hierarki komunitas.
Manusia purba hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari puluhan orang. Dalam kelompok sosial seluas ini, pembagian peran sangatlah nyata. Ada anggota yang bertugas mencari jejak hewan, ada yang ahli membuat alat batu, ada yang menjaga anak-anak di dalam gua, dan ada yang mengumpulkan tanaman obat. Untuk mempertahankan hierarki, pembagian tugas, dan ikatan emosional seperti rasa cinta dan empati, nama individu menjadi kunci utama. Tanpa nama, konsep keluarga, ikatan ibu dan anak, atau penghormatan kepada ketua suku tidak akan bisa berkembang sekompleks itu. Sebelum bahasa lisan sepenuhnya terbentuk secara sempurna, para ilmuwan meyakini bahwa manusia purba melewati fase proto-language atau bahasa purba transisi. Pada fase ini, nama mungkin tidak diucapkan sebagai kata utuh seperti sekarang, melainkan berupa perpaduan antara nada suara khusus, bentukan fonem sederhana, dan gerakan tubuh. Namun fungsinya tetap satu. Membedakan individu A dari individu B, bayangkan sebuah siulan dengan nada unik atau tiruan suara hewan tertentu yang diasosiasikan secara konsisten kepada satu orang saja. Ketika nada atau tiruan suara itu dibunyikan, seluruh anggota kelompok tahu siapa yang dimaksud. Dari nada unik inilah, seiring berjalannya puluhan ribu tahun, lahir kata-kata penanda identitas yang kita sebut sebagai nama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling menarik. Jika mereka memang punya nama, seperti apa bentuk nama mereka? Apakah nama mereka mirip nama-nama zaman sekarang seperti Alexander, Budi, Michael, atau Siti? Jelas tidak. Para ahli paleolinguistik menduga kuat bahwa sistem penamaan manusia purba bersumber dari 5 kategori utama di alam dan lingkungan sekitar mereka. Pertama, berdasarkan ciri fisik dan karakter unik. Di era awal penamaan, nama adalah deskripsi jujur tentang seseorang. Seseorang mungkin dipanggil dengan kata yang berarti si kaki cepat karena ia bisa berlari kencang saat berburu, atau si mata elang karena pandangannya yang sharp di malam hari, atau bahkan si rambut merah, si tangan kuat, si pendiam, hingga si pemburu. Luka. Nama fisik ini berfungsi sebagai label, performa yang langsung dikenali oleh seluruh anggota suku. Kedua, berdasarkan fenomena alam saat kelahiran. Manusia purba sangat terikat dengan kondisi alam di sekeliling mereka. Alam adalah rumah, pelindung, sekaligus ancaman terbesar bagi kehidupan mereka. Jika seorang bayi lahir ketika hujan badai dan petir menyambar, mereka mungkin menamainya dengan kata yang mewakili suara. Guntur atau badai. Jika lahir saat bulan purnama, namanya mungkin berkaitan dengan kata bulan terang. Jika lahir di dekat aliran sungai yang deras, namanya bisa berarti air mengalir. Ketiga, berdasarkan tiruan suara hewan atau onomatop. Dalam kehidupan nomad di tengah hutan, hewan adalah bagian penting dari survival manusia purba. Mereka seringkali mengidentifikasi seseorang dengan menirukan suara atau sifat hewan tertentu. Seseorang yang cekatan dan pandai memanjat. Pohon mungkin dinamai dengan kata, tiruan suara tupai atau kera. Seseorang yang pemberani dan tidak takut pada ancaman bisa saja diasosiasikan dengan tiruan suara singa atau serigala purba. Keempat, berdasarkan hubungan silsilah atau peran sosial di komunitas. Seiring terbentuknya struktur kelompok yang lebih terorganisir, nama mulai mencerminkan kontribusi seseorang dalam kelompok. Seseorang bisa saja dinamai pemuat batu, pembuat api, penjaga gua, atau anak dari si pembuat tombak. Nama di zaman purba bukan sekedar hiasan estetis atau pemanis dokumen, melainkan sebuah identitas fungsional yang langsung menjelaskan peran, posisi, dan spesialisasi orang tersebut di dalam komunitas sukunya. Kelima, berdasarkan pengalaman magis atau spiritual. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia purba sudah memiliki benih kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa roh-roh berada di dalam pohon, gunung, dan hewan. Oleh karena itu, seorang anak atau anggota suku bisa diberi nama berdasarkan penglihatan magis sang dukun purba. Misalnya roh kayu, bayangan bulan, atau pemanggil, hujan. Nama-nama berunsur spiritual ini dipercayai mampu memberikan perlindungan dari ancaman, gaib, dan penyakit misterius. Namun, di balik fakta menarik ini, ada sebuah tragedi sejarah yang sangat menyedihkan dan tragis. Sehebat apapun nama-nama manusia purba tersebut, sepahlawan apapun julukan mereka di dalam suku, sebesar apapun kontribusi mereka saat menaklukkan predator, kita di era modern tidak akan pernah tahu siapa nama asli satu pun dari mereka. Mengapa demikian? Karena manusia purba hidup di era yang oleh para sejarawan disebut sebagai zaman praaksara, yaitu masa puluhan hingga ratusan.
Ribu tahun di mana manusia belum menemukan sistem tulisan sama sekali. Nama-nama indah mereka hanya diucapkan lewat bibir, didengar oleh telinga anggota suku, dan ketika pemilik nama beserta seluruh anggota sukunya meninggal dunia, nama itu lenyap selamanya di telan waktu, tanpa meninggalkan jejak satupun di atas batu maupun tanah. Lantas, kapan nama manusia pertama dalam sejarah yang benar-benar tercatat dalam bentuk tulisan akhirnya muncul? Peristiwa bersejarah itu baru terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu di wilayah Mesopotamia, wilayah fertil yang sekarang kita kenal sebagai negara Irak. Para arkeolog menemukan sebuah lempengan tanah liat purba berusia lebih dari 5 milenium bertuliskan simbol-simbol paku atau cuneiform. Ketika tulisan di lempengan tanah liat itu berhasil diterjemahkan oleh para linguis dan ilmuwan sejarah, muncullah sebuah nama manusia tertua yang pernah tercatat dalam sejarah tulisan peradaban. Dan siapakah sosok bernama Kushim ini? Apakah dia seorang raja yang gagah berani? Seorang jenderal perang yang menaklukkan puluhan bangsa lain? Atau seorang nabi dan filsuf besar? Ternyata bukan. Kushim adalah nama seorang akuntan atau pencatat barang yang bertugas mencatat transaksi perdagangan gandum. Di lempengan tanah liat itu tertulis kalimat sederhana, 29.835 takaran jelai diterima oleh Kushim. Siapa sangka, nama manusia pertama yang diabadikan dalam tinta sejarah bukanlah seorang penguasa atau raja besar, melainkan seorang pencatat laporan keuangan. Tidak lama setelah ditemukannya nama Kushim di Mesopotamia, peradaban-peradaban purba lain di berbagai belahan dunia juga mulai mencatat nama-nama manusia di atas batu, papirus, dan lempengan tanah liat. Di Mesir purba misalnya, nama dipandang sebagai salah satu komponen jiwa manusia yang disebut ren. Bangsa Mesir percaya bahwa selama nama seseorang terus diucapkan dan tertulis di dinding makam atau piramida, jiwa orang tersebut akan tetap hidup di alam baka. Nama-nama seperti Narmer, Khufu, hingga Tutankhamun diukir dengan hieroglif indah agar ingatan tentang mereka tidak musnah di telan masa. Di era kuno, pemberian nama juga seringkali berkaitan dengan tabu atau pantangan sosial. Di beberapa suku tradisional, menyebut nama asli seseorang secara sembarangan dianggap dapat mengundang nasib buruk atau menarik perhatian roh-roh jahat. Oleh karena itu, orang-orang sering menggunakan nama julukan dalam kehidupan sehari-hari dan hanya menyimpan nama asli mereka untuk ritual-ritual tertutup. Pola psikologis ini menunjukkan betapa dalamnya makna sebuah nama bagi manusia sejak masa lalu, di mana nama bukan sekadar label linguistik, melainkan bagian dari jiwa dan keberadaan seseorang. Jika kita membandingkan kehidupan manusia purba dengan manusia modern sekarang, ada kontras yang sangat unik. Di era digital saat ini, nama kita terdaftar di ribuan server komputer, terukir di kartu identitas plastik, tercetak di sertifikat, dan tersimpan di akun media sosial. Nama kita bisa diakses oleh orang-orang di benua lain hanya dalam hitungan detik. Namun di zaman purba, nama seseorang hanya hidup di dalam benak dan ingatan puluhan anggota kelompok kecilnya. Ketika orang itu berada di sekitar api unggun di malam hari, namanya dipanggil dengan rasa hangat. Meskipun jangkauan nama mereka sangat terbatas, arti dari nama itu sangatlah dalam dan personal bagi kelangsungan hidup kelompok mereka. Satu hal yang tidak pernah berubah sejak zaman manusia purba puluhan ribu tahun lalu hingga detik ini, nama adalah cermin paling dasar dari identitas dan hubungan kemanusiaan kita. Tanpa nama, tidak ada ikatan sosial yang erat. Tanpa nama, tidak ada rasa memiliki di dalam komunitas. Dan tanpa nama, tidak ada cerita sejarah yang bisa kita wariskan kepada generasi mendatang. Nama adalah benang merah yang menghubungkan kesadaran diri kita dengan dunia luar. Jadi, jika kita kembali ke pertanyaan paling awal, apakah manusia purba punya nama seperti kita? Jawabannya adalah, ya, mereka sangat jelas memilikinya. Meskipun nama mereka tidak tercatat di lembaran KTP, tidak tertulis di ijazah, dan tidak diabadikan di batu nisan. Puluhan ribu tahun yang lalu, di dalam gua-gua yang gelap, di dekat hangatnya nyala api unggun, dan di bawah rimbunnya atap hutan purba, seseorang pernah memanggil temannya dengan penuh kehangatan, penuh rasa sayang, dan penuh rasa hormat menggunakan nama panggilan unik mereka sendiri. Mereka adalah manusia yang sama seperti kita, ingin dikenali, ingin dihargai, ingin diingat, dan ingin memiliki tempat di dalam kelompoknya. Sekarang, giliran kamu yang berimajinasi. Seandainya mesin waktu benar-benar ada, lalu kamu terlempar kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu dan bergabung dengan kelompok manusia purba di dalam gua.
Kira-kira nama panggilan unik apa yang paling cocok dengan karakter, keahlian, atau gaya hidupmu sekarang? Apakah si pemburu malam, si pembuat api, si kaki cepat, atau justru si banyak melamun? Tuliskan nama purba versi imajinasimu di kolom komentar di bawah. Jika kamu menyukai pembahasan edukasi sejarah dan antropologi seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, agar kita bisa terus belajar sejarah bersama. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di pembahasan fakta sejarah spektakuler berikutnya.